Divine Masculine dalam reading ini tampak sedang mengalami kebuntuan dalam hidupnya. Pekerjaan apa saja yang diusahakannya tidak membuahkan hasil yang maksimal, akhirnya beban hidup juga tidak bisa diselesaikan. Tujuan hidup pun menjadi tidak tentu arah. Jangankan memiliki impian, mengetahui apa yang diinginkannya saja dia tidak tahu. Divine Masculine ini jadi sering sekali berpikiran dunia ini begitu kejam dan tidak adil padanya. Ada dua kemungkinan terjadi pada Divine Masculine ini yang menyebabkan hidupnya demikian, yaitu pertemuan dengan Divine Feminine, atau akhirnya dia menyadari bahwa selama ini hidupnya berantakan karena banyaknya kesalahan yang sudah diperbuatnya. Tetapi satu hal yang pasti berdasarkan kartu-kartu yang keluar adalah, ingatan kepada Divine Feminine tidak bisa dihentikan. Hasrat dan kenangan tentang Divine Feminine sering sekali membuat Divine Masculine tenggelam dalam lamunan dan susah keluar dari lamunannya sendiri. Belum pernah dalam hidupnya dia mengalami hal seperti itu. Dulu dalam pikirannya, seorang feminin hanyalah sosok yang tercipta sebagai pelengkap, atau sebagai peran pembantu dalam kehidupan. Baginya Divine Feminine adalah makhluk yang gampang sekali dibodohi, baperan, dan sering tidak masuk akal jika dikuasai oleh emosi. Divine Masculine ini selalu beranggapan, dunia ini dikendalikan oleh para maskulin yang sibuk merasakan beban kehidupan, dan sibuk mengerjakan pekerjaan berat, tetapi semenjak mengenal Divine Feminine, ada kekuatan besar yang memaksanya melihat sisi lain dari pemahamannya tersebut. Dia jadi bisa melihat pengorbanan seorang feminin dalam kehidupan ini. Dia juga melihat sisi lembut seorang feminin tercipta sangat penting untuk kehidupan ini. Keadaannya ini memberi penjelasan mengapa hidupnya sedang stagnan. Semesta mulai menumbuhkan pemahaman baru kepada Divine Masculine dalam reading ini yang akan meruntuhkan semua logikanya. Hasratnya yang menggebu kepada Divine Feminine terhalangi oleh keadaan dirinya saat ini. Rasa tidak percaya diri dan semua ketakutan dalam batinnya bermunculan. Anehnya, rasa takut itu berasal dari luka batin dan trauma yang pernah terjadi di kehidupannya. Dia mulai mengingat kejadian buruk di masa lalu yang pernah membuatnya sakit hati, terluka, malu, dan marah. Semua kenangan itu berdatangan lengkap dengan apa yang dirasakannya saat itu. Mau tidak mau, Divine Masculine dalam reading ini memutuskan untuk memilih menghayalkan Divine Feminine atau mengamati dari kejauhan saja. Selain karena semua rasa insecurity dan rasa takut bermunculan, keadaan dirinya saat ini juga tidak memungkinkan baginya. Apalagi Divine Feminine yang dicintainya ini bukanlah sosok yang bodoh walaupun terlihat penyayang dan baik hati. Divine Masculine dalam reading ini juga mulai bisa mengambil pelajaran dari masa lalunya yang banyak kesalahan. Kebanyakan keputusan di masa lalu diambil berdasarkan tekanan dari orang lain atau tekanan kehidupan. Yang paling terasa pada Divine Masculine ini adalah kurangnya rasa empati kepada makhluk hidup. Bisa jadi kerasnya kehidupan membuatnya tidak memiliki hati yang peka. Itu sebabnya pertemuan dengan Divine Feminine mengubah segalanya. Belum pernah dia begitu simpati kepada seseorang seperti rasa sayang yang dimilikinya kepada Divine Feminine, penghargaan kepada ibunya, saudara perempuannya, atau teman-temannya juga berubah menjadi lebih baik. Rasa empati kepada makhluk lain juga mulai tumbuh. Hati Divine Masculine ini mulai hidup oleh rasa kasih sayang. Hatinya tidak lagi dikuasai oleh ego dan ambisi yang tidak peduli kepada orang lain. Dia mulai lebih lembut kepada semua orang. Tidak heran jika dia menjadi terobsesi kepada Divine Feminine yang telah berhasil mengubahnya walaupun tanpa berkomunikasi. Ketidakhadiran Divine Feminine justru bisa membuatnya memikirkan banyak hal tentang kehidupan dan hidupnya di masa lalu. Divine Masculine ini sedang menuju arah hidup yang lebih spiritual. Semua sisi kehidupannya akan didasari oleh nilai spiritual. Saat dia mulai mengakses nilai spiritual akan terjadi transformasi besar-besaran dalam hidupnya. Kehilangan dan keputusasaan akan menjadi makanannya sehari-hari, sampai dia paham secara mendalam tentang hal-hal yang berbau spiritual. Tetapi Divine Masculine ini harus waspada dengan hal-hal berbau klinik. Karena tarikan menjadi seorang dukun atau orang pintar akan kuat, tarikan kuat itu berasal dari pencarian jati diri yang sebenarnya.
Jika dia berhasil melalui fase tarikan kuat menjadi dukun atau orang pintar, dia akan membalik semua kebutuhan hidupnya ke arah lebih baik. Misalnya dalam sisi mencari pentakel, dia akan menemukan usaha yang bisa dikerjakannya dengan bahagia. Caranya menarik pentakel tentu tidak lagi berdasarkan usaha mati-matian penuh ego dan ambisi, tetapi berdasarkan energi atau vibrasi. Begitu pula caranya dalam mengangkat beban-beban kehidupan. Divine Masculine ini akan melepas cara penuh manipulasi dan kebohongan yang dulu sering dilakukannya. Tidak ada lagi tekanan dari orang lain atau tekanan dari rasa takut yang dulu menjadi penentu arah hidupnya. Dia sudah mengetahui apa yang harus dilakukannya, walaupun tujuan yang akan dicapainya sangat berat, tetapi dia sudah memiliki bekal yaitu dirinya sendiri dan passionnya sendiri. Termasuk meyakini bahwa Divine Feminine adalah bagian dari dirinya sendiri. Memahami tentang vibrasi dan memanifestasi impian menjadi keahliannya, dia akan menarik impiannya dengan cara spiritual. Contohnya, Divine Masculine ini ingin memiliki usaha di bidang fashion, dia akan memanifestasi jalan menuju impiannya. Tidak lama kemudian berdatangan informasi yang bisa mewujudkan impian tersebut. Dia tidak lagi perlu berkelahi atau bersaing dengan orang lain hanya demi memperebutkan sesuatu, atau demi memuaskan ego dan ambisinya. Ada kesamaan yang menyatukan Divine Masculine dan Divine Feminine yaitu musik. Divine Masculine ini menyukai musik dan sering menjadikan musik sebagai curahan hatinya. Terkadang dia mengirim sinyal dan kode kepada Divine Feminine melalui musik, apalagi saat kerinduan dan rasa khawatir tentang Divine Feminine memuncak. Melalui musik, dia selalu merasa bebas menyampaikan isi hatinya tanpa takut oleh apapun, karena jelas-jelas di kenyataan, Divine Masculine ini tidak berani menyampaikan secara langsung semua yang dirasakannya. Dulu dia begitu terobsesi ingin memiliki Divine Feminine bagaimanapun caranya, tetapi rasa obsesi kepada Divine Feminine berubah menjadi lebih spiritual, yaitu dengan mendoakan kebaikan untuk Divine Feminine. Selain musik, doa adalah penyatuan tidak terbantahkan antara dirinya dan Divine Feminine yang sangat dicintainya. Sudah jelas, langkahnya menuju Divine Feminine masih terhalangi, karena Divine Masculine dalam reading ini masih harus memperbaiki hidupnya secara perlahan dan tertata. Berikut pesan yang ingin disampaikan Divine Masculine kepada Divine Feminine. Kamu adalah alasan di semua hal dalam hidupku yang sedang kuusahakan. Aku bisa merasakan saat kamu mulai menjauhiku. Begitu banyak yang ingin kusampaikan kepadamu. Kamu berbicara padaku melalui musik. Bagaimana caranya agar kamu tahu aku sangat merindukanmu? Maafkan semua kebodohan dan kesalahanku. Yang bisa kulakukan hanyalah memperhatikanmu dari kejauhan.